Di suatu pagi yang cerah di Baghdad, Raja Harun duduk di singgasananya sambil memainkan jenggotnya. Ia sedang mencari cara untuk menjebak Abu Nawas, si pujangga licik yang selalu berhasil mengakali semua perintahnya. Tiba-tiba, sebuah ide jahil melintas di kepalanya. "Abu Nawas," panggil Raja. Abu Nawas pun datang sambil tersenyum. "Ada apa, Baginda? Apakah Baginda ingin saya membuat sihir indah atau memecahkan teka-teki baru?" Raja tersenyum licik. "Kali ini aku punya tugas sederhana, tapi mustahil. Aku ingin kau tidur sambil berdiri di depan istana selama 3 malam berturut-turut. Kalau kau berhasil, aku akan memberimu 100 keping emas. Kalau gagal, hukuman penjara menantimu." Abu Nawas menggaruk kepala. Tidur sambil berdiri, Baginda, itu sama saja menyuruh ikan berjalan di padang pasir. "Itu perintah," kata Raja dengan nada tak bisa dibantah. Seluruh hadirin di aula istana pun tertawa. Mereka yakin kali ini Abu Nawas pasti takkan lolos. Bagaimana mungkin seseorang bisa tidur sambil berdiri? Abu Nawas pulang dengan wajah datar. Di jalan, para pedagang, tukang roti, dan bahkan anak-anak kecil bertanya-tanya, "Abu Nawas, apakah kau akan menyerah kali ini?" Tapi Abu Nawas hanya tersenyum tipis. "Raja ingin saya tidur sambil berdiri? Baiklah, saya akan tidur sambil berdiri, tapi mungkin caranya tak seperti yang Baginda bayangkan." Di rumahnya yang sederhana, ia duduk termenung sambil memandangi tiang kayu di sudut ruangan. Istrinya Zainab heran melihat suaminya begitu serius. "Abu, kenapa kau melamun seperti itu? Biasanya kau tertawa-tawa." Abu Nawas menjawab pelan, "Aku sedang mencari cara tidur sambil berdiri dan tetap hidup setelahnya." Zainab tertawa. "Tidur sambil berdiri? Kau ini mimpi atau sudah gila?" Namun Abu Nawas tak menanggapi. Ia malah keluar rumah menuju bengkel kayu milik sahabatnya Karim. "Karim, aku butuh bantuan membuat sesuatu. Benda ini akan menyelamatkanku dari penjara dan mungkin juga membuatku kaya." Karim penasaran, benda apa itu? Abu Nawas mendekat dan membisikkan idenya. Begitu mendengar, Karim ternganga lalu tertawa sampai terbatuk-batuk. "Abu, ide ini gila, tapi aku suka." Malam itu, Abu Nawas sudah menyiapkan rencana yang akan membuat Raja Harun terkejut sekaligus tertawa terbahak-bahak. Ia tahu dalam permainan dengan raja, yang penting bukan hanya menuruti perintah, tapi menuruti dengan cara yang tak terpikirkan siapapun. Besok malam, di halaman istana, semua orang akan menyaksikan keajaiban. Abu Nawas tidur sambil berdiri. Atau, setidaknya, itu yang akan mereka pikirkan. Keesokan harinya, berita tentang tantangan Raja Harun sudah menyebar ke seluruh Baghdad. Dari pasar hingga kedai teh, semua orang membicarakan hal yang sama. "Abu Nawas akan tidur sambil berdiri 3 malam berturut-turut," seru seorang penjual kurma. Seorang kakek tua menimpali, "Aku pernah lihat orang tidur di pelana kuda, tapi sambil berdiri. Mustahil." Sementara itu di rumahnya, Abu Nawas menutup semua jendela. Ia tak mau orang luar melihat apa yang sedang ia siapkan. Di dalam, Karim si tukang kayu sibuk memahat sebuah balok tinggi dengan bentuk aneh. Benda itu memiliki sandaran miring, tali kulit dan pengait yang dipasang setinggi dada. "Abu," kata Karim sambil mengelap keringat, "aku sudah buat sesuai permintaanmu, tapi kau yakin ini akan berhasil?" Abu Nawas tersenyum licik. "Kuncinya sederhana, Karim. Kalau orang hanya melihat dari depan, mereka akan yakin aku berdiri. Padahal, aku tidak sepenuhnya berdiri." Karim terkekeh. "Jadi kau akan setengah duduk, setengah berdiri, seperti ayam tidur di batang pohon?" "Persis," jawab Abu Nawas sambil menepuk bahu sahabatnya. Menjelang sore, Abu Nawas membawa alat rahasia itu ke halaman istana. Para pengawal terheran-heran. "Apa ini? Kau mau mengangkut peti mati sendiri?" sindir salah satu dari mereka. Abu hanya tersenyum. "Kalau kau penasaran, datang saja malam ini dan lihat." Begitu malam tiba, halaman istana dipenuhi penonton. Lampu minyak menyala di setiap sudut. Raja Harun duduk di singgasananya yang dipindahkan keluar agar bisa menonton langsung.
Ia tampak bersemangat, seperti anak kecil yang menunggu pertunjukan badut. "Abu Nawas," kata raja, "malam ini adalah malam pertama. Ingat, kau harus tetap berdiri sampai fajar. Kalau tertangkap basah duduk atau rebahan, kau kalah." Abu Nawas membungkuk hormat. "Perintah Baginda adalah kehormatanku." Lalu ia berdiri di tengah halaman, bersandar pada balok aneh yang sudah ia pasang. Dari jauh, semua orang melihatnya tegak lurus, seolah berdiri dengan gagah. Jam demi jam berlalu. Penonton yang semula bersemangat mulai menguap. Pengawal yang berjaga melihat Abu tak bergerak, bahkan matanya tertutup. "Dia benar-benar tidur," bisik salah satu pengawal dengan kagum. Tapi ada satu hal yang tak disadari mereka. Tali kulit di dada Abu menopang seluruh berat tubuhnya, dan kakinya sedikit menekuk di pijakan kecil yang tersembunyi di belakang balok. Abu tak perlu mengerahkan tenaga untuk berdiri. Ia hanya memejamkan mata, mendengkur pelan, sambil sesekali mengubah posisi leher agar tak kaku. Saat fajar menyingsing, ayam berkokok di kejauhan. Abu Nawas membuka mata, menguap panjang, lalu memberi hormat pada raja. "Baginda, malam pertama selesai. Masih 2 malam lagi." Raja Harun terdiam sejenak. Ia mulai curiga, tapi tak menemukan kesalahan. "Baiklah, malam kedua kita lihat apakah kau masih sanggup." Abu Nawas tersenyum. "Baginda, saya bahkan bisa melakukannya sambil bermimpi makan baklawa." Semua orang tertawa, tapi di mata raja, tawa itu hanyalah awal. Ia mulai menyusun rencana untuk membongkar trik Abu Nawas pada malam berikutnya. Pagi itu, Raja Harun duduk termenung di balkon istana. Angin sejuk Baghdad berhembus, tapi pikirannya panas. Tidak mungkin manusia bisa tidur sambil berdiri semudah itu, gumamnya. Abu Nawas pasti punya akal licik. Menteri Ali, penasihat setia raja, mendekat. "Baginda, jika Baginda ingin mengetahui triknya, izinkan hamba mengamati lebih dekat malam ini. Hamba yakin Abu Nawas menyembunyikan sesuatu." Raja mengangguk. "Bagus, malam ini kau akan jadi pengintai." Sementara itu, Abu Nawas santai duduk di warung teh, dikelilingi beberapa pedagang yang penasaran. "Abu, kau tidak pegal berdiri semalaman?" tanya seorang penjual kain. Abu tersenyum. "Kalau tahu caranya, berdiri itu malah lebih enak daripada tidur di kasur empuk." Tawa pun pecah. Tapi di dalam hati, Abu tahu malam kedua akan lebih sulit. Raja pasti akan mencari celah untuk menjebaknya. Menjelang malam, halaman istana kembali ramai. Lebih banyak penonton datang, bahkan ada yang membawa tikar untuk menyaksikan pertunjukan sambil makan kacang rebus. Abu datang dengan langkah santai, membawa balok anehnya. Ia menaruhnya di tempat yang sama seperti malam pertama. Raja Harun duduk sambil mengawasi dengan mata elang. Di sebelahnya, Menteri Ali membawa buku catatan dan pena, siap menulis setiap gerakan Abu. "Mulai!" perintah raja. Abu Nawas berdiri tegak, menutup mata, dan mulai tidur. Waktu berjalan lambat. Bintang-bintang berkelip di langit Baghdad. Dari kejauhan, suara anjing menggonggong dan pedagang malam berteriak menawarkan roti panas. Tengah malam, Menteri Ali memberi isyarat pada 2 pengawal untuk mendekati Abu. Mereka melangkah perlahan, memastikan tak ada yang curiga. Dari jarak dekat, mereka memperhatikan kaki Abu sedikit menekuk dan ada tali kulit di dadanya. Tapi anehnya, Abu tetap stabil meski angin malam bertiup kencang. Salah satu pengawal mencoba menggoyang balok itu. Tapi Abu tiba-tiba bergumam dalam tidurnya, "Jangan ganggu aku, sedang makan kebab." Semua yang mendengar menahan tawa. Menteri Ali mencatat cepat. Ia yakin ada penyangga di belakang balok, tapi tak bisa membuktikannya tanpa menyentuh lebih banyak. Kalau ketahuan mengganggu, Abu bisa mengadu pada raja bahwa mereka curang. Menjelang fajar, ayam kembali berkokok. Abu membuka mata dan tersenyum. "Baginda, malam kedua selesai. Masih 1 malam lagi." Raja Harun menyipitkan mata. "Kau memang licik, Abu, tapi malam terakhir akan kuubah sedikit aturannya." Abu mengangkat alis. "Aturan baru? Bukankah perintah awal Baginda sudah jelas?" Raja tertawa kecil. "Benar, tapi siapa bilang tempatnya harus di sini?
Malam terakhir, kau akan tidur sambil berdiri di pasar Baghdad di tengah keramaian. Penonton bersorak. Pasar Baghdad terkenal ribut, ramai, dan penuh godaan makanan. Tidur di sana nyaris mustahil. Abu hanya tersenyum tipis. Baik Baginda, tapi jangan salahkan saya jika pasar itu besok pagi jadi heboh. Pasar Baghdad adalah jantung kota. Tempat para pedagang berteriak menawarkan dagangan, pembeli tawar-menawar sampai urat leher menegang. Aroma rempah bercampur wangi roti bakar dan anak-anak berlarian di antara lapak. Bahkan di malam hari, pasar itu tak pernah benar-benar sepi. Ketika kabar bahwa Abu Nawas akan tidur sambil berdiri di pasar menyebar, semua orang penasaran. Malam itu, hampir seluruh warga berkumpul. Ada yang membawa lentera, ada pula yang membawa cemilan untuk menonton. Beberapa pedagang bahkan memanfaatkan kesempatan ini untuk berjualan lebih larut dari biasanya. Raja Harun datang dengan rombongan besar, duduk di kursi kayu yang ditempatkan di balkon kecil sebuah rumah di tepi pasar. Ia bisa melihat semua yang terjadi di bawah. Di sampingnya, Menteri Ali tampak tak sabar ingin melihat Abu Nawas gagal. "Abu Nawas!" panggil raja dari atas. "Tidak ada balok kayu anehmu itu. Berdiri saja di sini, di tengah keramaian. Kalau kau berhasil tidur sampai fajar, kau menang. Kalau tidak, bersiaplah masuk penjara." Sorak-sorai meledak dari kerumunan. Banyak yang yakin kali ini Abu akan kalah. Abu melangkah maju, tersenyum santai. "Baik, Baginda, tapi izinkan saya membawa satu barang kecil, hanya untuk kenyamanan." Raja menyipitkan mata. "Barang kecil? Apa itu?" Abu menunjukkan sebuah tongkat panjang yang ujungnya melengkung seperti tongkat gembala. "Ini hanya penopang untuk keseimbangan, tidak lebih." Raja berpikir sebentar, lalu mengangguk. "Baiklah, tapi aku akan mengutus pengawal mengawasi dari dekat." Kerumunan mulai bersorak lagi. Abu Nawas berdiri di tengah pasar, memegang tongkat itu. Lalu ia menempatkan ujung tongkat di tanah dan melingkarkan lengannya pada bagian melengkung seperti orang bersandar ringan. Dari jauh ia terlihat berdiri tegak. Waktu berjalan, tengah malam lewat. Pasar mulai sedikit sepi, tapi suara penjual roti yang baru keluar dari oven masih terdengar. Bau roti hangat menusuk hidung membuat penonton semakin kagum Abu tak tergoda. Menjelang fajar, ayam berkokok dari arah gang belakang pasar. Abu membuka mata perlahan, lalu meregangkan badan. "Baginda, 3 malam selesai. Apakah saya boleh tidur normal sekarang?" Raja Harun terdiam. Ia kalah lagi. Tapi kali ini wajahnya malah menyunggingkan senyum tipis. "Abu Nawas, kau memang musuh yang menyenangkan." Kerumunan bersorak, dan pasar Baghdad hari itu dipenuhi cerita tentang lelaki yang bisa tidur sambil berdiri. Namun di balik senyum raja, ada sinyal bahwa permainan ini belum berakhir. Keesokan paginya, suasana istana terasa hangat oleh tawa para pelayan yang membicarakan kemenangan Abu Nawas. "Dia bisa tidur sambil berdiri di pasar. Raja pasti tak menduga," kata salah seorang prajurit sambil menyeruput teh. Namun di ruang singgasana, Raja Harun tidak tertawa. Ia duduk sambil memainkan cincin di jarinya. Matanya menatap kosong ke arah dinding. Menteri Ali berdiri di sampingnya. "Baginda, izinkan hamba memberi saran," kata Menteri Ali hati-hati. "Kalau Abu Nawas terus menang, rakyat akan semakin memujanya, dan Baginda akan terlihat kalah." Raja mendengus. "Aku tidak mau hanya sekedar menaklukkan Abu Nawas. Aku ingin membongkar semua triknya di depan umum." Menteri Ali tersenyum licik. "Kalau begitu, beri dia tantangan yang tidak mungkin diakali. Misalnya, tidur sambil berdiri tapi di atas perahu kecil di tengah sungai Tigris. Perahu itu akan bergoyang terus dan dia tak punya sandaran apapun." Raja Harun terdiam sebentar, lalu tertawa keras. "Bagus, aku suka idemu Ali. Perintahkan persiapan segera, malam ini juga." Abu Nawas sedang duduk di halaman rumahnya, menikmati roti hangat, ketika seorang utusan istana datang. "Abu Nawas, Baginda memanggilmu. Ada perintah baru," kata utusan itu. Abu mendesah. "Lagi?
Baiklah, semoga kali ini aku disuruh makan gratis di istana. Sesampainya di hadapan raja, Abu membungkuk hormat. Apa yang Baginda kehendaki kali ini? Raja tersenyum. Malam ini, kau akan tidur sambil berdiri di atas perahu kecil di tengah sungai Tigris. Tidak ada tali, tidak ada tiang, tidak ada alat penyangga. Kalau jatuh ke sungai, kau kalah. Mengerti? Kerumunan yang hadir langsung riuh. Banyak yang yakin ini akhir dari kehebatan Abu Nawas. Sungai Tigris terkenal arusnya deras di malam hari. Abu menatap raja cukup lama, lalu berkata pelan, "Baginda, perahu kecil dan arus deras. Apakah ini perintah untuk membuat saya tidur atau untuk mengajari saya berenang?" Raja kekeh, "Anggap saja keduanya." Malam itu di tepi sungai Tigris, lentera-lentera dipasang. Perahu kecil dengan lantai sempit sudah disiapkan. Penonton berkumpul di kedua sisi sungai menunggu pertunjukan dimulai. Abu melangkah ke perahu, menatap arus yang berkilau di bawah cahaya bulan. Ia menghela napas panjang. "Kalau aku terpeleset, aku mungkin akan jadi santapan ikan," gumamnya. Seorang pengawal mendorong perahu ke tengah arus. Perahu mulai bergoyang pelan, penonton menahan napas. Abu berdiri, kaki terbuka selebar bahu untuk menjaga keseimbangan. Awalnya ia memejamkan mata, lalu tiba-tiba dari saku bajunya, ia mengeluarkan sesuatu. Itu adalah sepasang sandal kulit dengan sol lebar dan melengkung aneh, seperti cakar burung. Ia cepat-cepat memakainya, lalu menempelkan telapak sandal itu ke lantai perahu. Anehnya, sandal itu membuatnya menempel kuat, seperti dilem. Setiap goyangan perahu tak lagi membuatnya oleng. Raja dan Menteri Ali saling berpandangan. Mereka belum paham triknya. Tapi Abu sudah mulai memejamkan mata dan mendengur pelan di tengah arus sungai. Penonton ternganga. Malam kelima ini tampaknya akan menjadi kisah legendaris baru. Arus sungai Tigris mengalun deras, memantulkan cahaya bulan yang berkilauan. Perahu kecil yang ditumpangi Abu Nawas bergoyang perlahan, namun ia tetap berdiri tegak, seolah papan perahu itu menempel pada kakinya. Matanya terpejam, bibirnya sedikit terbuka, dan dengkuran pelan terdengar hingga ke tepi sungai. Kerumunan penonton di tepi sungai mulai berbisik-bisik. Bagaimana mungkin dia tidak jatuh? Aku yakin ada sihir di sandal itu. Itu pasti akal-akalannya lagi. Di balkon kecil yang menghadap sungai, Raja Harun memandangi Abu dengan tatapan penuh curiga. Menteri Ali di sebelahnya tak berhenti menulis catatan. "Baginda," bisik Menteri Ali, "saya yakin sandal itu bukan sandal biasa. Mungkin ada paku atau perekat yang menancap di lantai perahu." Raja mengangguk. "Kalau begitu, kirim 2 prajurit untuk mendekat dengan perahu lain. Aku ingin mereka memeriksa tanpa membuat penonton curiga." 2 prajurit mendayung perlahan mendekati perahu Abu. Salah satu mencoba mengintip dari sisi, tapi Abu, meski terlihat tidur, tiba-tiba bergumam, "Jangan ganggu, aku sedang mimpi minum susu unta." Penonton di tepi sungai tertawa berbahak-bahak, mengira itu bagian dari pertunjukan. Prajurit kedua berusaha menunduk lebih dalam untuk melihat sandal Abu. Ia terkejut melihat sol sandal itu sedikit melengkung ke bawah dan terdapat lapisan seperti tar pekat yang lengket. Setiap goyangan perahu membuat sandal itu justru menempel lebih kuat. Pantesan dia nggak jatuh, gumam prajurit itu. Namun mereka tak berani mengumumkan temuannya karena takut dianggap mengganggu jalannya tantangan. Abu sendiri memang sudah mempersiapkan segalanya. Sehari sebelumnya, ia meminta seorang pembuat sepatu membuatkan sol dari getah pohon yang sangat lengket. Sol itu dipasang di alas sandal kulitnya dan dilapisi lagi dengan minyak khusus agar tidak terlalu merekat di awal. Begitu terkena air sungai dan terkena tekanan berat badannya, minyak itu hilang dan getah menjadi aktif, menempel seperti lem. Dengan trik itu, Abu tak perlu banyak mengatur keseimbangan. Perahu boleh bergoyang ke kiri atau ke kanan, tapi kakinya tetap aman seperti paku tertancap di lantai. Ia bahkan sempat benar-benar tertidur pulas selama beberapa menit. Fajar mulai menyingsing.
Ayam berkokok dari kejauhan. Perahu Abu didayung kembali ke tepi sungai. Ia menguap panjang dan meregangkan badan. "Baginda, 3 malam di istana, 1 malam di pasar, 1 malam di sungai. Apakah saya sudah membuktikan diri?" Raja menahan senyum. "Abu Nawas, kau memang selalu punya cara. Tapi aku belum puas. Tantangan berikutnya akan berlangsung di gurun pasir Baghdad di tengah terik matahari. Kau harus tidur sambil berdiri, tanpa atap, tanpa air minum." Kerumunan terperangah. Tidur sambil berdiri di bawah terik matahari gurun, itu bukan hanya sulit, itu bisa membunuh. Abu mengangkat alis lalu tersenyum tipis. "Kalau begitu, izinkan saya tidur malam ini lebih nyenyak sebelum masuk oven besok." Pagi itu, matahari Baghdad sudah terasa seperti bola api meski hari baru saja dimulai. Para prajurit sibuk menyiapkan lokasi tantangan terbaru Raja Harun, sebuah titik di tengah gurun yang hanya berisi hamparan pasir dan batu. Tidak ada pohon, tidak ada tenda, tidak ada air. Raja Harun berdiri di atas unta, memeriksa persiapan. "Pastikan tidak ada bayangan sedikit pun di sini. Aku ingin melihat apakah Abu Nawas masih bisa tidur sambil berdiri tanpa terpanggang." Menteri Ali menambahkan, "Dan jangan beri dia waktu untuk membuat alat aneh seperti biasanya. Bawa dia langsung ke tempat ini." Di rumahnya, Abu Nawas baru saja selesai sarapan ketika prajurit datang mengetuk pintu. "Abu Nawas, ikut kami sekarang. Baginda menunggu di gurun." Abu menguap. "Apa tidak bisa sore saja? Gurun di pagi hari itu masih sopan, tapi siang hari dia jadi pemarah." Para prajurit tak peduli. Mereka langsung mengangkut Abu bersama seekor unta. Sepanjang perjalanan, Abu hanya tersenyum sambil memandang karung besar yang ia bawa. "Jangan dibuka," katanya pada prajurit yang penasaran. "Kalau dibuka, semua rahasia saya terbang." Sesampai di lokasi, udara panas langsung menyerang. Pasir berkilau memantulkan cahaya seperti kaca. Raja Harun duduk di kursi tinggi, terlindung payung besar, sementara Abu berdiri di tengah lapangan pasir tanpa pelindung sama sekali. "Abu Nawas, selu raja. Aturannya jelas. Tidur sambil berdiri, di sini, sampai matahari condong ke barat. Tanpa atap, tanpa air minum." "Baik Baginda," jawab Abu tenang. Ia lalu membuka karungnya, mengeluarkan sepasang jubah putih longgar yang sangat tebal dan sebuah topi lebar berbentuk aneh yang menjuntai ke bawah sampai menutupi wajah. Topi itu terbuat dari kain basah yang meneteskan air perlahan. Kerumunan penonton langsung bersorak. "Dia bawa topi hujan ke gurun." Abu menyembalau. "Bukan topi hujan, ini topi awan." Rahasia topi awan itu sederhana tapi jenius. Sehari sebelumnya, Abu merendam kain tebal dalam air mawar lalu membungkusnya dengan daun lebar yang menyimpan kelembapan. Ujung topi menggantung di depan wajah dan leher, menciptakan bayangan pribadi, sementara tetesan airnya membuat udara di bawahnya lebih sejuk. Selain itu, jubah tebalnya memerangkap udara dingin dari malam sebelumnya. Abu juga berdiri di atas papan tipis yang ia taruh di pasir untuk menghindari panas langsung pada telapak kaki. Dari jauh, ia terlihat seperti orang suci yang sedang berzikir, padahal ia tertidur pulas. Waktu berlalu, matahari semakin terik, tapi Abu tetap tak bergerak. Prajurit yang mengawasinya mulai mengeluh kehausan, sementara Abu masih dalam mimpi indahnya. Menjelang sore, Raja memberi tanda. Abu membuka mata, tersenyum dan berkata, "Baginda, saya sudah memasak mimpi saya di bawah matahari ini. Mau mencicipi?" Raja menatapnya lama, lalu tertawa kecil. "Kau memang tak bisa dibuat kalah, Abu. Tapi aku akan membuat tantangan yang tak bisa kau siasati, Abu Nawas." Abu mengangkat alis. "Kalau begitu, Baginda, saya sarankan tantangannya dilakukan di bulan, biar saya sekalian piknik di sana." Kerumunan tertawa, tapi Raja hanya tersenyum licik.
Di kepalanya, sebuah rencana baru mulai terbentuk. Beberapa hari setelah tantangan gurun, Raja Harun memanggil Abu Nawas ke istana. Kali ini, wajah Raja tampak terlalu bahagia untuk sesuatu yang jelas akan merepotkan orang lain. "Abu Nawas," kata Raja sambil memainkan cangkir tehnya, "kau telah menang di istana, di pasar, di sungai, dan di gurun. Tapi semua itu tempatnya relatif tenang. Bagaimana kalau kali ini kau tidur sambil berdiri di tempat yang paling ribut di Baghdad?" Abu mengangkat alis. "Di pasar Baghdad saat festival?" Raja menggeleng. "Lebih parah dari itu, di kandang kambingku." Kerumunan yang mendengar langsung tertawa. Semua tahu kambing-kambing raja terkenal luar biasa berisik, suka menanduk, bahkan menggigit jubah orang. Tidur di sana nyaris mustahil. "Baik, Baginda," kata Abu tenang. "Tapi izinkan saya membawa sesuatu untuk menemani tidur saya." Raja tersenyum licik. "Asal bukan balok kayu, tongkat aneh, atau sandal ajaibmu." Abu mengangguk. "Tidak, Baginda. Kali ini hanya musik." Malam itu, di halaman belakang istana, kandang kambing raja disiapkan. Puluhan kambing merumput sambil mengembik tak henti-henti. Beberapa prajurit bahkan berjaga untuk memastikan Abu tidak keluar dari kandang. Penonton berkumpul di luar pagar kandang, menunggu melihat trik apa yang akan muncul kali ini. Abu masuk ke kandang dengan tenang. Di tangannya, ia membawa sebuah seruling bambu. Ia berdiri di tengah kandang, memejamkan mata, lalu mulai meniup seruling itu dengan nada lembut dan berulang-ulang. Ajaibnya, kambing-kambing yang tadinya ribut mulai diam. Beberapa malah duduk, mengunyah rumput pelan, dan sebagian lagi mendekat untuk mendengarkan. Nada seruling itu seakan membuat suasana tenang menyelimuti kandang. Rahasia Abu sederhana. Ia pernah belajar dari penggembala di desa bahwa kambing suka nada rendah yang konstan karena mirip suara alam yang menenangkan. Dengan memainkan irama yang sama terus-menerus, kambing akan mengira sedang berada di padang rumput yang aman. Beberapa menit kemudian, Abu menggantungkan serulingnya di leher, lalu berdiri sambil memejamkan mata. Kambing-kambing tetap diam, hanya sesekali mengembik pelan seolah berbisik. Penonton di luar pagar kandang terheran-heran. Raja Harun yang duduk di kursi pengawas mulai gelisah. "Ali, ini tidak masuk akal. Kambing-kambing itu biasanya ribut, bahkan ketika aku beri makan." Menteri Ali mengangguk. "Mungkin kambing lebih menyukai musik Abu daripada suara Baginda." Raja mendengus. "Hati-hati Ali, itu terdengar seperti hinaan." Waktu berjalan. Tengah malam lewat, dan Abu tetap berdiri, bahkan sempat tertidur pulas. Kambing-kambing di sekelilingnya seperti penjaga yang melindungi, bukan pengganggu. Menjelang fajar, Abu membuka mata, meregangkan badan, lalu keluar dari kandang. "Baginda, ini pertama kalinya saya tidur sambil dijaga kambing kerajaan." Raja menatapnya tajam. "Kau selalu menang, Abu. Tapi kali ini aku akan membuat tantangan yang bukan hanya sulit, tapi juga memalukan." Kerumunan langsung ribuh. Abu tersenyum kecil. "Memalukan? Wah, sepertinya saya harus menyiapkan muka tembok." Pagi itu, Abu Nawas dipanggil kembali ke aula utama istana. Raja Harun duduk di singgasana dengan wajah yang tak bisa menyembunyikan rasa puas. Di sampingnya, Menteri Ali berusaha menahan tawa. "Abu Nawas," kata Raja dengan nada dramatis, "kau telah menaklukkan kebisingan kambing. Tapi tantanganku kali ini bukan hanya sulit, melainkan memalukan." Abu menghela napas pura-pura pasrah. "Baiklah Baginda, apa yang harus saya lakukan kali ini?" Raja berdiri, menatap seluruh hadirin. "Malam ini akan diadakan pesta kerajaan terbesar tahun ini. Semua bangsawan, duta asing, dan tokoh penting akan hadir. Tugasmu adalah tidur sambil berdiri di tengah pesta, di hadapan semua orang." Sorak tawa langsung pecah. Beberapa bangsawan bahkan berbisik, "Kali ini pasti Abu akan kalah. Bagaimana bisa tidur sambil berdiri kalau musik, tarian, dan obrolan memenuhi ruangan?"
Malam tiba. Aula kerajaan penuh cahaya minyak dan lilin, musik kecapi dan rebana bergema. Para penari berputar anggun dan para tamu sibuk berbincang. Aroma hidangan mewah memenuhi udara. Di tengah keramaian itu, raja menunjuk sebuah titik di aula. "Berdirilah di sana, Abu, dan ingat, tidur harus sungguhan. Kalau matamu terbuka atau kau bicara, kau kalah." Abu berjalan ke tengah ruangan, tersenyum ramah kepada para tamu, lalu berdiri tegap seperti patung. Banyak yang memandangnya sambil berbisik-bisik. Ada yang mencoba menggodanya dengan tawa atau tepukan di pundak, tapi Abu hanya menghela napas pelan, menutup mata, dan entah bagaimana, beberapa menit kemudian wajahnya benar-benar terlihat seperti orang yang tertidur. Rahasia Abu kali ini adalah latihan pernapasan yang ia pelajari dari seorang tabib tua. Dengan mengatur napas perlahan, menurunkan detak jantung, dan membiarkan pikirannya fokus pada satu suara saja, yaitu dentingan rebana di sudut aula, ia bisa masuk ke keadaan setengah tidur. Seorang bangsawan yang penasaran mencoba menjatuhkan sendok peraknya di dekat kaki Abu. Abu tak bergeming. Seorang duta asing bahkan berusaha berbicara lantang di telinganya. Tetap saja, Abu diam seperti batu. Menteri Ali berbisik ke raja, "Baginda, ini luar biasa. Dia seperti patung hidup." Raja mengerutkan kening, "Tapi pesta belum selesai. Aku masih punya cara." Raja memberi isyarat kepada pemimpin musik untuk mengganti lagu menjadi sangat keras dan cepat. Para penari mendekat ke Abu, melompat-lompat di sekelilingnya. Bahkan salah satu penari pura-pura hampir menabraknya. Tetap saja, Abu tidak bereaksi. Kepalanya sedikit tertunduk, wajahnya damai, bibirnya terkatup rapat. Ketika pesta usai, Abu membuka mata, meregangkan tubuh, lalu membungkuk hormat. "Baginda, maaf kalau saya melewatkan tarian indah tadi, tapi tidurnya enak sekali." Semua tamu tertawa, sementara raja menahan rasa jengkel bercampur kagum. "Abu, kau selalu bisa tidur di tempat yang tak masuk akal, tapi tunggulah. Aku akan mengirimmu ke tempat yang bahkan orang gila pun tak mau tidur di sana." Abu tersenyum. "Wah, sepertinya saya harus menyiapkan mimpi buruk." Keesokan paginya, seorang pengawal istana datang menjemput Abu Nawas. "Abu, Baginda memerintahkan kau segera dibawa ke penjara kota," katanya dengan nada setengah prihatin. Abu mengangkat alis. "Penjara? Wah, apakah Baginda sudah bosan dengan wajahku di istana?" Pengawal hanya menggeleng. "Kali ini perintahnya aneh. Katanya, kau harus tidur sambil berdiri di sel para penjahat paling kejam di Baghdad." Saat tiba di penjara, Abu disambut oleh kepala penjara yang besar badannya dan berwajah seram. "Kau pasti si Abu Nawas. Sudah kudengar kabar tantangan gila ini. Tapi ingat, kalau kau lengah sedikit saja, para tahanan di sini bisa merampas pakaianmu atau bahkan, kau tahu sendiri." Abu menelan ludah, tapi wajahnya tetap santai. "Bagus, kalau begitu saya harap mereka tidak mendengkur lebih keras daripada saya." Kepala penjara mengantar Abu ke sebuah sel besar. Di dalamnya, belasan penjahat bertato menatapnya dengan mata menyala-nyala. Ada pencuri terkenal, perampok pasar, hingga mantan preman pelabuhan. Seorang bertubuh raksasa mendekat. "Hei, kau ini siapa? Kenapa masuk ke sini tanpa rantai?" Abu menjawab dengan tenang, "Saya utusan raja. Tugas saya tidur sambil berdiri di sini semalam penuh." Para penjahat itu langsung tertawa berbahak-bahak. "Di sini sambil berdiri? Wah, ini orang gila." Tapi Abu punya rencana. Ia mendekati dinding, berdiri di pojok yang sedikit gelap, lalu mengeluarkan beberapa kantong kain kecil dari balik jubahnya. "Sebelum saya tidur, izinkan saya membagikan hadiah kecil untuk semua." Isi kantong itu ternyata kue manis dan kacang panggang yang harum. Para penjahat yang awalnya galak langsung berebut dan duduk sambil mengunyah.
Sambil itu, Abu mulai bercerita tentang kisah lucu perjalanannya, membuat mereka tertawa berbahak-bahak sampai lupa mengganggunya. Begitu suasana cair, Abu bersandar tipis pada dinding, menutup mata, dan mulai teknik pernafasan rahasianya. Dalam beberapa menit, ia masuk ke keadaan setengah tidur, tapi tetap berdiri tegak. Malam semakin larut. Beberapa penjahat mencoba menguji Abu dengan bertepuk tangan keras di dekat telinganya. Tak ada reaksi. Seorang pencuri bahkan pura-pura hendak mengikat kakinya dengan kain, tapi Abu tetap diam seperti patung. Akhirnya, mereka menyerah. Orang ini benar-benar aneh. Kalau semua orang di luar sana seperti dia, mungkin penjara akan sepi, kata salah satu penjahat sambil menguap. Pagi datang. Kepala penjara masuk dan terkejut melihat Abu masih berdiri tegak. Matanya baru terbuka ketika disapa. Baginda pasti takkan percaya, gumamnya. Ketika kembali ke istana, Raja Harun semula berharap mendengar Abu kalah. Tapi Abu malah membungkuk sambil tersenyum. Baginda, terima kasih. Semalam saya tidur nyenyak ditemani musik orkestra dengkuran para penjahat. Raja terdiam, lalu menepuk dahinya. Abu, aku benar-benar harus memikirkan tempat yang mustahil untuk tidur sambil berdiri. Abu menjawab, kalau boleh Baginda, sekalian siapkan bantalnya. Tidur enak itu ibadah loh. Raja Harun masih memikirkan cara agar Abu Nawas gagal. Setelah mendengar laporan bahwa Abu bisa tidur berdiri bahkan di penjara penuh penjahat, Baginda semakin penasaran. Kalau begitu, kata Raja sambil tersenyum licik, kita kirim dia tidur sambil berdiri di kapal. Dan bukan sembarang kapal, kapal yang akan berlayar saat badai datang. Para penasehat kaget. Baginda, itu berbahaya, ombak akan membuat orang terlempar. Itulah intinya, jawab Raja. Kalau dia jatuh, dia kalah. Abu dipanggil ke istana dan diberi perintah. Abu, malam ini kau akan tidur sambil berdiri di kapal dagang yang berlayar ke pelabuhan Basra. Angin besar diperkirakan datang. Siap? Abu tersenyum santai. Baginda, saya pernah tidur di tengah suara istri marah. Ombak besar mungkin lebih lembut. Raja melongo, tak tahu apakah harus tertawa atau kesal. Sore itu, Abu menaiki kapal. Nahkoda menatapnya dengan heran. Tidur sambil berdiri di tengah badai, kau sudah gila atau memang tidak sayang nyawa? Sedikit gila, banyak sayang nyawa, jawab Abu sambil mencari tiang kapal yang kokoh. Ia lalu mengikat pinggangnya dengan tali tebal ke tiang itu agar tidak terjatuh. Langit mulai menghitam, angin mengaum, ombak mengguncang kapal seperti mainan. Air laut memercik ke wajah Abu, tetapi ia tetap berdiri, menutup mata, dan mulai mengatur napas. Goyangan kapal semakin hebat. Awak kapal berlari ke sana kemari, berteriak memerintahkan tarikan tali layar. Sebagian menatap Abu yang berdiri di tiang sambil mendengkur pelan. Dia benar-benar tidur, teriak salah satu awak kapal, tak percaya. Seorang pelaut tua berkata sambil tertawa, kalau ada lomba tidur paling aneh, dia pasti juara. Tiba-tiba, gelombang besar menghantam sisi kapal, membuat semua orang kehilangan keseimbangan. Beberapa awak terjatuh, tapi Abu tetap tegap karena tali yang mengikatnya. Matanya sesekali terbuka sebentar, lalu kembali terpejam. Dalam hatinya, Abu berbisik, rahasia tidur berdiri bukan hanya pada kaki, tapi pada kepala yang tak takut goyah. Malam itu, badai mengamuk berjam-jam. Abu tetap dalam posisi sama. Hingga menjelang subuh, angin mulai tenang dan langit memerah di ufuk timur. Saat kapal kembali ke pelabuhan Baghdad, para pelaut langsung melaporkan kepada utusan raja. Kami saksi hidup, orang ini tidur nyenyak di tengah badai, bahkan kami yang duduk saja sulit bertahan. Abu pun kembali menghadap raja. Baginda, saya baru sadar, kapal itu mirip sekali dengan hidup ini. Walau goyah, kalau kita punya pegangan, kita tetap bisa istirahat tenang. Raja terdiam, matanya sedikit menyipit. Abu, kau selalu membuatku kagum sekaligus kesal. Raja Harun kini merasa tertantang. Kalau badai tak membuatnya jatuh, mungkin keramaian pasar akan membuatnya gagal, pikir Baginda. Di ruang singgasana, ia memanggil para pengawal.
Siapkan Abu Nawas. Hari ini dia harus tidur sambil berdiri di pasar Baghdad tepat saat tengah hari ketika ribuan orang berdesakan. Pengawal yang mendengar itu saling pandang. Baginda, di pasar orang berteriak, kambing mengembik, kuda meringkik, penjual tawar-menawar, mana mungkin orang bisa tidur di sana? Itulah yang ingin aku lihat, jawab raja sambil tersenyum licik. Abu Nawas dipanggil. Abu, kata raja, hari ini kau harus tidur sambil berdiri di pasar terbesar Baghdad. Kalau kau tertidur setidaknya 1 jam tanpa jatuh, kau menang. Kalau tidak, kau kalah. Abu mengelus jenggotnya. Baginda, tidur di pasar itu seperti makan di dapur yang penuh tikus. Bising, tapi bisa kenyang kalau terbiasa. Buktikan saja, jawab raja sambil memberi tanda berangkat. Matahari sedang terik ketika Abu tiba di pasar. Bau rempah-rempah bercampur keringat manusia memenuhi udara. Pedagang berteriak menawarkan dagangan. Kurma manis, murah, murah. Kain sutra dari Persia, lembut seperti mimpi. Kambing gemuk, masak sendiri, nikmati dagingnya. Orang-orang berdesakan. Suara sandal menggesek tanah, anak-anak berlarian, dan sesekali terdengar suara panci jatuh. Abu memandangi kerumunan lalu memilih berdiri di dekat kios kain di bawah teduh tenda lusuh. Ia menyelipkan tangan ke dalam jubah, memejamkan mata, dan mengatur nafas seperti seorang darwish yang sedang berzikir. Awalnya pedagang kain mengira Abu sedang merenung. Tapi setelah 5 menit, ia sadar orang ini berdiri diam sekali. "Hei, kau tertidur ya?" tanya si pedagang kain. Abu hanya menggumam pelan, nyaris tak terdengar. Orang-orang mulai memperhatikan. "Lihat, dia tidur sambil berdiri di pasar," seru seorang bocah. Kerumunan pun terbentuk, sebagian heran, sebagian ingin menguji. Seorang penjual kurma berteriak keras di telinga Abu, tapi Abu tetap tak bereaksi. Seorang anak kecil mencoba menggoyang jubahnya, tetap tak ada respon. Rahasia Abu sederhana. Ia menutup semua indera kecuali keseimbangan. Suara-suara bising ia bayangkan sebagai ombak di pantai. Bau-bauan pasar ia anggap sebagai aroma masakan di rumah. Ia membiarkan tubuhnya tenang, pikiran kosong, dan akhirnya ia benar-benar tertidur. Waktu berlalu, matahari mulai condong. Utusan raja yang mengawasi dari jauh akhirnya mencatat. Sudah 1 jam lewat, dia berhasil. Ketika Abu terbangun, ia melihat puluhan orang mengelilinginya. "Wah, terima kasih sudah menonton pertunjukan gratis, tapi saya tidak menjual tiket," katanya sambil tersenyum. Kabar ini segera sampai ke telinga Raja Harun. Baginda menggeleng-gelengkan kepalanya. Orang ini bahkan di tengah pasar yang riuh pun dia bisa tidur. Sepertinya aku harus mencari ujian yang lebih mustahil lagi. Abu hanya tertawa dalam hati. Baginda, kalau hati tenang, dimanapun bisa jadi ranjang. Raja Harun benar-benar kehabisan akal. Tidur di badai berhasil. Tidur di pasar berhasil. Kalau begitu, gumam Baginda sambil mengusap jenggotnya, aku akan mengujinya di tempat yang membuat semua orang gemetar, kandang singa istana. Para menteri yang mendengar itu saling melirik cemas. Baginda, singa-singa itu lapar sejak kemarin. Tidur di dekat mereka berarti sama saja menyerahkan nyawa. Itulah maksudnya, jawab raja sambil tersenyum licik. Kalau Abu Nawas benar-benar pintar, dia akan tahu bagaimana menaklukkan rasa takutnya. Pagi itu, Abu Nawas dipanggil menghadap. Raja berkata, "Abu, hari ini ujianmu sederhana. Tidur sambil berdiri di kandang singa selama 1 jam. Kalau kau berhasil, aku akui kau memang tak terkalahkan. Kalau gagal, ya, singa-singa akan makan siang." Abu menghela napas panjang. "Baginda, apakah ini ujian tidur atau ujian keberanian?" "Keduanya," jawab raja singkat. Tak lama, Abu sudah berdiri di depan gerbang besi kandang raksasa. Di dalamnya, 3 ekor singa jantan berjalan mondar-mandir, ekor bergoyang, mata tajam menatap setiap gerakan. Nafas mereka terdengar berat dan panas, membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Pengawal membuka pintu. "Masuklah Abu, waktumu dimulai sekarang." Abu melangkah masuk perlahan, jantungnya berdegup. Ia tahu
singa tak akan menyerang jika tidak merasa terancam. Ia berdiri di sudut kandang, menundukkan kepala sedikit, lalu memejamkan mata. Awalnya, singa-singa itu mendekat, mengendus-ngendus, salah satu bahkan mengitari Abu. Penonton di luar kandang menahan nafas. "Dia pasti dimakan sebentar lagi," bisik seorang menteri. Namun Abu tetap diam. Ia menarik napas perlahan, membiarkan tubuhnya rileks. Dalam hati ia berkata, "Kalian bukan musuhku, kalian hanya makhluk Allah yang lapar dan penasaran." Lalu, dengan suara pelan seperti orang menggumam, Abu mulai melantunkan syair pujian untuk Sang Pencipta. Entah mengapa, suara itu membuat singa-singa duduk seolah terhipnotis. Waktu berlalu. Setengah jam kemudian, salah satu singa malah rebahan di dekat kaki Abu mendengkur. Yang lain menjilati cakarnya sendiri. Penonton di luar kandang semakin ternganga. Ketika 1 jam berlalu, pengawal membuka pintu. "Abu, waktumu selesai." Abu membuka mata, tersenyum, dan keluar dengan langkah tenang. "Baginda, tidur sambil berdiri itu mudah, asal singa-singa di sekitarmu juga ikut tidur." Raja Harun terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. "Abu, kau memang membuatku kalah lagi, tapi bersiaplah. Ujian berikutnya akan lebih gila." Abu hanya tersenyum sambil berpikir, "Gila bagi Baginda, tapi mungkin tidak bagi aku." Raja Harun semakin penasaran. Semua ujian sebelumnya yang dirancang untuk membuat Abu Nawas gagal, justru berubah menjadi pertunjukan yang memalukan bagi para penantangnya. "Kalau begitu," pikir Baginda, "kali ini aku akan memadukan ujian tidur dengan ujian keseimbangan. Kita lihat apakah dia tetap bisa menang." Pagi-pagi, seorang utusan mengetuk pintu rumah Abu Nawas. "Abu, Baginda memanggilmu, ada tantangan baru." Dengan langkah santai, Abu tiba di istana. Raja berkata sambil menunjuk peta, "Hari ini kau akan tidur sambil berdiri, di atas tali yang direntangkan di atas sungai Tigris. Tingginya 10 meter, dan di bawahnya arus deras. Jika jatuh, kau akan langsung hanyut." "Baginda," kata Abu sambil mengangkat alis, "ini ujian tidur atau ujian sirkus?" Raja hanya tertawa. "Anggap saja keduanya." Sore itu, warga Baghdad berbondong-bondong ke tepi sungai. 2 tiang besar sudah didirikan di tepi kiri dan kanan, dan sebuah tali tebal terbentang di antaranya. Sungai Tigris di bawahnya mengalir deras, memantulkan cahaya matahari sore. Pengawal memegang ujung tali sambil berpesan, "Ingat Abu, tidak boleh duduk, tidak boleh memegang tiang. Berdiri di tengah tali selama 10 menit dan kau harus tampak seperti tidur." Abu menatap tali itu, lalu menatap penonton yang berdesakan. "Baiklah, kalau begitu," katanya pelan. Dengan langkah perlahan, Abu mulai berjalan di atas tali. Penonton menahan napas setiap kali kakinya sedikit goyah. Namun anehnya, Abu melangkah mantap, seolah ia sudah biasa melakukan ini. Sampai di tengah, ia berhenti. Angin sore mulai berhembus, membuat tali bergoyang. Beberapa orang mulai bersorak panik, tapi Abu hanya menghela napas, menutup mata, dan bersandar sedikit ke depan, seolah ia benar-benar sedang tidur. Raja Harun yang menyaksikan dari tepi sungai bergumam, tidak mungkin dia bisa bertahan begitu lama tanpa jatuh. Namun menit demi menit berlalu, bahkan seekor burung camar hinggap di tali dekat Abu, membuat penonton tertawa. Abu tetap diam, seperti patung. Setelah 10 menit, pengawal meniup luit. Abu membuka mata, tersenyum, lalu berjalan kembali ke tepi sungai dengan santai. Raja berdiri sambil bertepuk tangan. "Abu, kau berhasil lagi. Bagaimana kau bisa begitu? Tenang di atas tali." Abu menjawab dengan wajah serius, "Baginda, rahasianya sederhana. Saat kita berdiri di atas tali, jangan pikirkan sungai di bawah, jangan pikirkan angin, dan jangan pikirkan orang yang menonton. Cukup bayangkan kau sedang berdiri di depan tungku hangat di rumah sendiri. Dengan begitu, mata akan tertutup sendiri." Raja mengangguk,
meski wajahnya sedikit kasal. Sepertinya tidak ada yang bisa membuat Abu kalah. Raja Harun kini semakin penasaran. Semua tantangan yang dirancang dengan hati-hati selalu berhasil dilewati Abu Nawas. Baiklah, kata Baginda sambil tersenyum licik. Kali ini kita bawa dia ke padang pasir. Ujiannya akan lebih sulit karena tanahnya bergerak di bawah kaki, atau tepatnya di atas punggung unta. Pagi itu, Abu Nawas dipanggil lagi ke istana. Saat tiba, ia melihat halaman penuh dengan unta. Di tengah berdiri seekor unta besar berwarna coklat tua. Matanya setengah terpejam, namun kakinya kokoh. "Abu," kata raja, "hari ini kau akan tidur sambil berdiri di atas punggung unta yang sedang berjalan di padang pasir, dan kau harus melakukannya selama perjalanan pulang pergi sejauh 2 mil. Abu menatap unta itu lalu menatap raja. "Baginda, bukankah ini agak beresiko? Kalau untanya kaget, aku bisa jatuh dan jadi karpet pasir." Raja tersenyum. Itulah serunya. Matahari mulai tinggi ketika rombongan berangkat. Abu naik ke punggung unta dengan bantuan pengawal. Begitu ia berdiri tegak di atas punggung yang bergoyang, penonton mulai bersorak. Unta itu melangkah perlahan, namun setiap langkahnya membuat Abu harus menyesuaikan keseimbangan. Abu menarik napas dalam, menutup mata, dan mulai melakukan gerakan aneh seperti orang menguap. "Dia mau tidur beneran," bisik seorang warga Baghdad. Di tengah perjalanan, angin padang pasir berhembus kencang. Pasir berterbangan, unta meringkih kecil, namun Abu tetap tegak. Bahkan ia sedikit mengangguk-angguk, membuat semua orang terheran-heran. Raja yang mengikuti dari kejauhan berbisik kepada penasihatnya. "Apa dia benar-benar tidur atau cuma pura-pura?" Penasihat menjawab, "Saya rasa dia benar-benar tidur, Baginda." Perjalanan pulang justru lebih sulit. Unta mulai mempercepat langkah, membuat Abu sedikit tergoncang. Namun tiba-tiba, ia melakukan sesuatu yang membuat semua orang tertawa. Abu merentangkan kedua tangannya seperti sayap burung, lalu menggumam pelan, "Jangan ganggu, aku sedang mimpi terbang." Penonton tertawa terbahak-bahak sementara raja hanya bisa menggeleng. Akhirnya rombongan sampai kembali di tepi kota. Abu turun dengan wajah segar seolah baru bangun tidur di ranjang empuk. Raja bertanya, "Bagaimana kau bisa begitu tenang berdiri di atas unta yang bergoyang?" Abu tersenyum, "Baginda, kuncinya sama seperti semua ujian sebelumnya. Jangan melawan goyangan, ikuti saja. Kalau hidup mengguncang, ikutlah bergoyang. Nanti lama-lama kau bisa tidur sendiri." Raja terdiam lalu berkata pelan, "Kadang aku benci kalau nasihatnya masuk akal." Raja Harun semakin gatal ingin menjatuhkan Abu Nawas. Semua ujian darat dan pasir sudah dilaluinya. Kini Baginda ingin menguji di air. Kali ini dia pasti gagal. Gumam raja sambil menatap sungai Tigris yang beriak tenang di pagi hari. Pagi itu, Abu Nawas dipanggil lagi. "Abu," kata raja dengan nada penuh tantangan, "kau akan tidur sambil berdiri di atas perahu saat badai datang." Abu mengangkat alis. "Baginda, aku bisa paham tidur di tanah, di pasir, bahkan di punggung unta. Tapi di perahu saat badai, itu seperti mencoba makan sup panas di atas kuda yang berlari." Raja hanya tersenyum licik. "Itulah sebabnya aku ingin melihatnya." Tak lama kemudian, Abu dibawa ke dermaga. Sebuah perahu kayu panjang telah disiapkan dengan dayung di kedua sisi. Para pengayuh sudah bersiap, sementara langit di kejauhan mulai gelap, tanda badai akan datang. Penduduk kota berkumpul di tepian sungai, penasaran melihat kegilaan apa lagi yang akan dilakukan Abu. "Dia pasti basah kuyup kali ini," bisak seorang ibu-ibu sambil menggendong anaknya. Perahu mulai meluncur ke tengah sungai. Abu berdiri di bagian depan, kedua kakinya terbuka selebar bahu. Air beriak lembut di awal. Namun tidak lama kemudian angin mulai bertiup kencang. Ombak kecil menghantam lambung perahu, membuatnya bergoyang keras. Pengayuh mulai kesulitan mengendalikan arah, tapi Abu tetap tegak. Ia menutup mata, menarik napas panjang, lalu mulai bersenandung pelan. "Dia menyanyi!" teriak salah satu pengayuh di tengah teriakan angin. Badai datang semakin dekat. Hujan rintik turun, perahu berayun liar.
Air masuk membasahi papan di bawah kaki Abu. Namun ia malah menguap, seolah berada di kamar hangat. Raja yang mengamati dari tepi sungai tampak frustasi. Bagaimana mungkin dia masih bisa santai begitu? Penasihatnya menjawab, mungkin dia memikirkan hal indah Baginda, atau dia benar-benar gila. Ombak terbesar datang. Perahu hampir miring, beberapa penonton di tepian menutup mata tak sanggup melihat. Namun Abu, entah bagaimana, justru menyesuaikan tubuhnya mengikuti ayunan perahu, lalu bersandar sedikit ke depan seperti orang sedang mimpi berjalan. Aku sedang mimpi naik naga air, gumamnya pelan. Ketika badai mereda, semua orang terdiam. Abu masih berdiri, matanya setengah terpejam, wajahnya damai. Begitu perahu kembali ke tepi, ia melompat turun, basah kuyup namun tersenyum lebar. Raja menatapnya tajam. Abu, apa rahasiamu kali ini? Abu menjawab sambil meremas air dari bajunya. Baginda, badai di luar tidak akan menjatuhkan kita kalau di dalam hati kita tenang. Lagi pula, ombak itu seperti ayunan besar. Siapa yang tidak bisa tidur di ayunan? Raja hanya bisa menghela napas. Suatu hari, aku akan menemukan ujian yang membuatmu menyerah. Abu menunduk hormat. Baiklah Baginda, aku tunggu hari itu, sambil berdiri tentu saja. Raja Harun semakin terdesak. Semua ujian darat, laut, bahkan badai sudah Abu Nawas lewati. Kalau dia tak bisa kujatuhkan di bumi, mungkin di langit dia akan menyerah, gumam raja sambil tersenyum licik. Pagi itu Abu Nawas dipanggil ke istana. Abu, kata raja sambil menunjuk ke halaman istana. Hari ini kau akan tidur sambil berdiri. Di udara tergantung pada balon terbang. Abu terbelalak. Balon terbang? Baginda, aku ini bukan burung dan aku tak yakin tidur di udara itu sehat untuk punggung. Raja mengibaskan tangan. Kau hanya perlu bertahan sampai balon mendarat. Mudah bukan? Abu menyipitkan mata. Kalau begitu, Baginda juga harus ikut mencoba agar adil. Raja terdiam sesaat lalu berkata, tidak, aku takut ketinggian. Itu sebabnya aku ingin kau yang mencoba. Tak lama kemudian, halaman istana penuh oleh kerumunan rakyat yang penasaran. Di tengah mereka, sebuah balon udara raksasa dari kain warna-warni terikat pada keranjang kayu. Abu akan berdiri di atas papan sempit yang dipasang di tengah keranjang, tanpa sandaran. Penjaga istana memberi isyarat. Api dinyalakan, udara panas memenuhi balon, dan perlahan-lahan keranjang terangkat. Sorakan terdengar dari bawah. Sementara Abu menatap tanah yang semakin menjauh. Angin pagi membuat balon bergoyang lembut. Ini seperti berdiri di atas awan, gumam Abu sambil memejamkan mata. Tapi tak lama kemudian, angin bertiup lebih kencang, membuat papan di bawah kakinya bergeser sedikit. Dari bawah, Raja Harun menjerit. Ayo Abu, jangan sampai jatuh. Aku mau lihat kau tidur, bukan terbang seperti ayam. Abu tersenyum tipis. Tenang Baginda, aku hanya menunggu suara yang tepat. Suara apa? Teriak Raja. Suara dengkurku sendiri, jawab Abu santai. Beberapa menit kemudian, angin membawa balon melewati padang rumput. Abu berdiri tegak, matanya setengah terpejam. Ia mulai membayangkan dirinya di sebuah hamparan kasur empuk, sementara awan di sekelilingnya adalah bantal raksasa. Seorang pengawal yang ikut di keranjang berkata dengan kagum, dia benar-benar tidur dan berdiri pula. Setelah 1 jam melayang, balon perlahan kembali ke halaman istana. Begitu mendarat, Abu membuka mata, meregangkan badan, lalu melompat turun. Raja Harun menghampiri, masih setengah tak percaya. Bagaimana kau bisa tidur di atas sana tanpa jatuh? Abu menjawab santai. Baginda, di udara justru lebih mudah tidur. Tak ada yang mengganggu, kecuali suara angin. Itu pun seperti nyanyian Nina Bobo. Raja menggeram. Abu, suatu hari aku akan menemukan cara membuatmu gagal. Abu tersenyum lebar. Baik Baginda, tapi ingat, aku selalu siap. Bahkan kalau Baginda menyuruhku tidur di bulan.
Kerumunan pun tertawa, sementara raja hanya menggeleng pasrah. Raja Harun sudah hampir kehabisan ide. Semua tempat aneh, di sungai, di hutan, bahkan di udara, sudah Abu Nawas lewati sambil tidur berdiri. Kali ini, Raja memutuskan menguji Abu di tempat yang paling mustahil untuk tidur, pasar terbesar di Baghdad. "Abu," kata Raja sambil tersenyum penuh rencana, "besok pagi kau harus tidur sambil berdiri di tengah pasar ini. Tapi ingat, pasar ini terkenal paling bising di seluruh negeri. Pedagang berteriak, pembeli tawar-menawar, dan kambing-kambing pun beradu suara. Kalau kau bisa tidur di sana, aku akui kau tak terkalahkan." Abu mengangguk tenang. "Baik, Baginda, tapi ada satu syarat." "Apa itu?" tanya Raja curiga. "Syaratnya, Baginda, harus ikut menyamar jadi penjual agar melihat langsung usahaku," jawab Abu sambil menyunggingkan senyum licik. Raja berpikir sebentar. "Baiklah, aku ingin melihatmu gagal dari dekat." Keesokan harinya, pasar Baghdad sudah ramai. Suara pedagang rempah bercampur dengan teriakan penjual kain. Tukang jagal memanggil pembeli sambil memotong daging, dan kambing-kambing pun mengembik tak henti. Abu berdiri di tengah, di depan warung penjual roti. Raja yang menyamar dengan sorban biru dan janggut palsu berpura-pura berjualan kurma di dekatnya. "Mulailah, Abu!" teriak Raja di tengah keramaian. Abu memejamkan mata, menarik nafas dalam, lalu mulai berdiri diam. Orang-orang penasaran berkumpul. Sebagian mencoba mengganggunya. Ada yang berteriak di telinganya, ada yang menepuk bahunya, bahkan ada anak kecil yang menggoyang-goyang kakinya. Tapi Abu tetap tak bergerak. "Tidak mungkin dia tidur," gumam Raja sambil memicingkan mata. Tiba-tiba, Abu mulai mendengkur pelan. Beberapa pedagang berhenti bekerja dan terkejut. "Dia benar-benar tidur," seru mereka. 1 jam berlalu. Suara pasar malah makin ramai. Penjual tembikar menjatuhkan piring membuat bunyi pecah keras sekali. Seekor kambing lipas dan berlari di antara kerumunan sambil mengembik nyaring. Namun Abu tetap berdiri seperti tiang, matanya terpejam damai. Akhirnya, setelah 2 jam, ia membuka mata, merenggangkan badan, dan tersenyum pada Raja. "Baginda, tidur di pasar itu menyenangkan. Semua suara itu seperti orkestra unik. Setiap teriakan pedagang adalah nada dan kambing itu suaranya seperti drum." Raja Harun menghela nafas panjang. "Abu, aku menyerah. Kau menang. Tak ada tempat di dunia ini yang bisa membuatmu gagal tidur sambil berdiri." Abu menertawakan. "Baginda, rahasianya sederhana. Kalau hati kita tenang, kebisingan dunia tak akan mengganggu tidur kita." Raja hanya bisa tersenyum kecut. "Kau benar, Abu. Kau bukan hanya pintar bicara, tapi juga punya hati setenang dan setegar pohon kurma di gurun." Kerumunan pun bersorak gembira. Abu menunduk hormat, lalu berjalan meninggalkan pasar, meninggalkan Raja yang masih heran pada keajaiban si cerdik itu.